Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok teknologi organisasi akan mempresentasikan materi yang sudah kami persiapkan untuk dipresentasikan. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggotanya sebagai berikut. Yang pertama ada Faizal Ramadan, 2. Muhammad Alif Kurnia, 3. Putri Tahirah, 4. Rindayu, 5. Safira Madani Putri, 6. Yanas Febrianti, dan terakhir ada Yovina Trianingsih. Baiklah, mari kita mulai presentasinya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani. Tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Teknologi dalam pengertian yang sempit mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Dikatakan organisasi jika ada aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam satu kelompok atau organisasi. Teknologi dan organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Rogers. Teknologi suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Henslin, pertama, teknologi menunjuk pada peralatan, yaitu unsur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Teknologi merujuk pada peralatan sedemikian sederhana, seperti sisir, sampai yang sangat rumit seperti komputer. Kedua, keterampilan atau produser yang dilakukan untuk membuat dan menggunakan peralatan tersebut. Menurut Toynbee, teknologi dapat memungkinkan konstituen non-material dari sebuah kehidupan yang dimiliki manusia, yaitu perasaan, ide, pemikiran, intuisi, dan juga ideal. Dan teknologi juga membuktikan sebuah manifestasi dari kecerdasan pikiran seorang manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bentuk tipologi organisasi. Yang pertama, tipologi Woodward. Penyelidikan Woodward memperlihatkan adanya hubungan antara teknologi, struktur, dan keefektifan. Maksud di sini ialah organisasi yang mengembangkan struktur organisasinya sesuai dengan teknologi yang ada adalah yang paling berhasil dan paling efektif. Sedangkan organisasi yang tidak mengembangkan struktur organisasinya sesuai dengan teknologi adalah organisasi yang kurang efektif dan tidak berhasil. Kemudian yang kedua ada tipologi Pero. Pero menyatakan bahwa metode kontrol dan koordinasi harus bervariasi sesuai dengan jenis teknologi. Makin rutin teknologinya, maka makin tinggi struktur organisasinya. Di sini Pero mengidentifikasikan aspek-aspek utama struktur yang dapat dimodifikasi pada teknologi. Yang pertama adalah tingkat keleluasaan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas kekuasaan kelompok guna mengontrol tujuan dan strategi dasar unit. Kemudian yang kedua adalah tingkat saling ketergantungan antara kelompok tersebut. Dan yang ketiga yaitu tingkat sejauh mana kelompok tersebut turut serta dalam mengkoordinasikan pekerjaan mereka, baik dengan menggunakan umpan balik atau perencanaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tipologi Thomson.
Organisasi merupakan sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi maupun jenis kegiatan internal yang terjadi di dalam organisasi. Menurut Thomson, pengelompokan teknologi organisasi menjadi 3 jenis, yaitu teknologi rantai panjang, teknologi mediasi, dan teknologi intensif. Kemudian, tipe organisasi Woodward berdasarkan teknologi organisasi, tipe proyek yaitu produk unik, hubungan dekat dengan pelanggan atau order, misalnya seperti Apollo, satelit organisasi. Kemudian tipe workshop, job order, variasi jenis produk, kualifikasi tenaga kerja, non-standard organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu tipe mass production, yaitu high volume production, jenis produk banyak, standarisasi, mesin dan peralatan otomatis, tenaga kerja tidak mempunyai kualifikasi persediaan. Kemudian yang keempat, tipe proses, yaitu produk unik, proses kontinu, pemeliharaan, monitoring, misalnya seperti produk kimia dan pupuk. Kemudian hasil penelitian menurut jenis teknologi Woodward, yang pertama yaitu perusahaan sukses. Teknologi sesuai struktur dekat dengan ciri mediasi berarti ada hubungan antara teknologi, struktur, performanisasi penelitian. Berikutnya menemukan hubungan yaitu lingkungan struktur performansi. Penelitian Amerika melakukan konfirmasi kesimpulan Woodward, 55 perusahaan ST Paul Minneapolis meniru Woodward, Zwerman 43 perusahaan, fokus perhatian pada perubahan produk, analog kompleksitas teknologi, dan kesimpulannya adalah makin tinggi frekuensi perubahan produk, formalisasi dan birokrasi makin rendah. Kesimpulan penelitian menurut jenis teknologi Woodward yaitu teori kontingensi, struktur gaya manajemen, performansi komersial tergantung kontingen pada faktor lain, dalam kurung teknologi dan kondisi lingkungan. Kemudian prinsip manajemen universal tidak lagi berlaku, semua tergantung kondisi. Penelitian Woodward merupakan penemuan penting dalam teori organisasi. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang teknologi perusahaan non-manufaktur menurut James Thomson. Teknologi perusahaan non-manufaktur mempelajari hubungan teknologi dan lingkungan. Teoritis tidak empirik organisasi sama dengan sistem terbuka teknologi, sama dengan gambaran lingkungan dan kegiatan kerja internal 3 kategori teknologi, yaitu teknologi perantara, teknologi rangkaian panjang, dan teknologi intensif. Yang pertama, teknologi rangkaian panjang adalah teknologi yang menunjukkan bahwa tugas-tugas dalam organisasi harus dilakukan secara berurutan. Contoh dari jenis teknologi ini adalah pabrik mobil yang mobil melalui serangkaian kegiatan yang saling berurutan. Yang kedua yaitu teknologi perantara. Teknologi perantara yaitu tugas-tugas dalam teknologi mediasi adalah mempertemukan 2 unsur atau kelompok yang terpisah. Kebutuhan klien A dipertemukan dengan kebutuhan klien B, sehingga kedua belah pihak memperoleh kepuasan. Contohnya adalah toko-toko retail besar atau mempertemukan kelompok pemasok dan kelompok pembeli. Yang ketiga yaitu teknologi intensif, yaitu tugas-tugas dalam teknologi intensif, sejumlah sumber daya yang harus dikombinasikan untuk menghasilkan suatu output, contohnya yaitu rumah sakit. Selanjutnya, departemental teknologi menurut Pero. Kerangka teknologi departemen, perusahaan manufaktur dan non-manufaktur, menggunakan 2 dimensi kegiatan kerja yang relevan terhadap struktur dan proses organisasi. Variasi tugas, banyaknya exemption dalam tugas, frekuensi, kejadian tak terduga dalam suatu proses,
Contohnya yaitu lini assembling. Kemudian variasi tugas rendah. Kemudahan analisis adalah kegiatan menguraikan kegiatan menjadi langkah-langkah yang jelas, terukur, dan mekanistik. Penyimpangan mudah dideteksi, yaitu kerangka teknologi rutin, dan teknologi non-rutin, teknologi craft, dan teknologi engineering. Menggabungkan pengukuran teknologi dengan menggunakan gabungan variasi antara tugas analyzability, teknologi rutin, dan teknologi non-rutin. Yang pertama yaitu teknologi rutin. Variasi tugas rendah, tugas formal, analyzable dengan ukuran yang jelas. Contoh pembuatan komponen logam massal. Yang kedua, teknologi non-rutin. Variasi tugas tinggi. Pencapaian objektif tidak analyzable. Analisis masalah memerlukan usaha besar. Contohnya yaitu penelitian. Yang ketiga yaitu teknologi craft. Aliran kegiatan stabil, tidak analyzable, sehingga perlu latihan, intuisi, kebijaksanaan. Contohnya pengrajin. Yang keempat yaitu teknologi engineering. Variasi tugas tinggi, kompleks, tetapi ada formula atau teknik prosedur yang baku, contohnya akuntan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran utama teknologi dalam organisasi. Mempelajari sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Keberhasilan dalam suatu organisasi dan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan akan meningkat serta dapat membuat model bisnis yang sulit ditiru oleh pesaing. Selain pada dasarnya, peranan teknologi informasi bagi setiap perusahaan bersifat unik dan spesifik. Baiklah, akan dilanjuti oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi organisasi. Yang pertama ada perbaikan efisiensi, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efisiensi diterapkan pada level operasional organisasi. Nah, pada kategori ini pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses. Yang kedua ada perbaikan efektivitas, yaitu pemanfaatan teknologi informasi perbaikan efektivitas diterapkan pada level manajerial organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi didukung dengan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target organisasi. Yang ketiga ada strategi improvement, yaitu penerapannya pada level eksekutif organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan ketetapan pengambilan keputusan oleh eksekutif. Next. Kemudian ada 5 peranan mendasar teknologi di sebuah organisasi menurut G.R. Terry. Yang pertama ada fungsi operasional, yaitu fungsi yang membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping yang telah diambil fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai agen penyokong atau support, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah form
infrastruktur. Kemudian yang kedua, fungsi pengawasan atau kontrol. Fungsi ini mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial yang melekat dalam setiap fungsi manajer. Sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki rentang kontrol atau hubungan rekan sejawat yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Kemudian yang ketiga, fungsi perencanaan dan keputusan. Fungsi ini memudahkan rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah pengetahuan generator bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi ini sebagai bagian dari fungsi perencanaan atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut. Yang keempat, fungsi komunikasi. Pada dasarnya, fungsi ini termasuk ke dalam infrastruktur perusahaan dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Dan yang terakhir, fungsi antar organisasi. Ini merupakan sebuah peranan yang cukup unik yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dalam sejumlah perusahaan lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan slide dari anggota kelompok saya sebelumnya, yaitu peranan teknologi informasi dalam dunia organisasi. Nah, di sini yang pertama itu ada minimize risk. Nah, itu setiap bisnis itu kan memiliki risiko tuh. Nah, terutama tuh bisnis yang berkaitan dengan faktor keuangan. Nah, pada umumnya risiko itu berasal dari ketidakpuasan dalam berbagai hal aspek di eksternal lain yang berada di luar. Contohnya itu perusahaan. Nah, saat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh perusahaan itu. Selanjutnya itu bisnis seperti forecasting, financial advisory gitu kan, planning expert, dan lain-lain. Nah, kehadiran teknologi informasi ini selain harus mampu membantu perusahaan dalam mengurangi risiko dalam bisnisnya, perlu juga menjadi sarana untuk membantu manajemen dalam rangka mengelola risiko yang dihadapi. Jadi minimize risk itu tuh meminimalkan risiko, intinya sederhananya begitu. Nah, terus reduce cost. Nah, reduce cost ini peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, biasanya ada 4 cara untuk ditawarkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya kegiatan operasional. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, terus ada add value. Nah, peran selanjutnya dari teknologi informasi itu adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan perusahaan atau value gitu kan. Nah, tujuan akhir dari penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu menjadi konsumennya untuk jangka panjang. Jadi itu lebih kayak ke ada nilai untuk perusahaan itu, entah nilai produksi, nilai
teknologinya itu yang membuat pelanggannya itu tetap di perusahaan itu. Nah, terus ada yang terakhir tuh create new realitas. Nah, perkembangan teknologi informasi terakhir tuh yang ditandai dengan pesat teknologi itu kan telah mampu tuh menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan-perusahaan. Siapa sih yang nggak tahu teknologi kan? Itu udah canggih banget gitu. Nah, yaitu dunia maya sih terutama. Berbagai konsep e-business itu kayak e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty, dan lain-lainnya. Pada dasarnya itu merupakan cara pandang baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi ini. Kalau di Kepri itu kayak sekarang ini udah bisa bayar pajak kendaraan bermotor itu online. Samsat Kepri. Nah, ada juga tuh yang udah bisa bayar di Alfamart. Kayak di Batam, sudah ada sih di Batam. Nah, terus ada SPT tahunan itu kayak contohnya tuh e-filing, aplikasi e-filing. Jadi itu dinilai kan, ada kreativitas baru yang inovasi baru yang bisa kita nikmati, dan kita itu dengan adanya e-bisnis, e-komersi, dan lain-lainnya itu jadi mudah gitu buat yang mau bayar pajak. Misal nggak lagi di Kepri nih, lagi di luar Kepri, di luar kota, tapi pajaknya udah harus dibayar hari ini, bisa langsung buka aplikasi Samsat Kepri. Gitu, nah kayak yang lapor SPT tadi. Nggak bisa ke kantor lagi, nggak bisa ke KPP Pratama itu kan lagi sibuk banget nih. Ya bisa bayarnya pakai online itu yang e-filing. Ini nggak usah susah-susah lagi kan. Senang teknologi informasi itu. Nah, terus ini ada yang tadi saya mau jelasin itu empat cara yang ditawarkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya kegiatan operasional itu. Yang pertama itu eliminasi proses. Nah, implementasi berbagai komponen teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi. Eliminasi itu kan mengurangi tuh. Nah, mengurangi apa? Mengurangi proses-proses yang dirasa tidak perlu. Jadi akan dikurangi proses yang nggak perlu. Contoh, call center untuk menggantikan fungsi layanan pelanggan dalam menghadapi keluhan pelanggan. Nah, terus itu ada simplifikasi proses. Berbagai proses panjang dan berbelit-belit atau birokratis biasanya dapat disederhanakan dengan menggunakan berbagai komponen teknologi informasi. Contohnya tuh, contoh order untuk didapatkan paling order. Terus yang C, integrasi proses. Teknologi informasi juga mampu melakukan pengintegrasian. Pengintegrasian itu adalah penyatuan kegiatan karyawan gitu. Penyatuan beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih cepat dan praktis, atau secara langsung akan meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Terus yang terakhir itu ada otomatisasi proses. Otomatisasi proses ini adalah mengubah proses manual menjadi otomatis. Yang kayak kita sekarang bisnis itu kan biasanya tuh ada berkas dokumen banyak banget gitu kan. Nah, terus ada tuh kan aplikasi email gitu. Biasanya tuh kita manual, kita kirim. Kalau misalnya ada berkas, kita ketik lagi, kita print lagi.
kita print lagi, terus kalau jauh kita kirim lagi lewat pos atau jasa kirim lain. Itu manual kan, kita kerjain sendiri. Nah, terus sekarang dengan teknologi kita udah bisa mengurangi biaya-biaya tadi, biaya pengiriman, biaya perjalanan kita ke kantor pos dengan adanya email atau Yahoo itu sekarang lebih mudah dengan WhatsApp. Jadi sederhananya begitu. Baiklah, untuk dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi ini, di setiap perusahaan yang diterapkan itu memang selalu akan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif itu seperti manfaat yang akan didapatkan oleh organisasi bisnis dari teknologi informasi, yaitu bagaimana organisasi tersebut menggunakannya tidak sekedar untuk otomatisasi, namun juga untuk mentransformasi proses bisnis hingga mengubah atau menciptakan model bisnis yang sesuai manakala aktivitas kerja dan berbagai proses bisnis telah didukung. Dan hal ini menurut pendapat T.I. Hammer dan Cempy dalam Hartono. Kemudian mengidentifikasi kegagalan investasi untuk memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan karena implementasi teknologi informasi dianggap sekedar mengotomatisasi kegiatan tradisional yang ada. Menurut Hammer sendiri, untuk memberikan manfaat investasi, teknologi informasi harus digunakan untuk mengubah secara revolusioner proses bisnis yang ada dalam organisasi. Pendekatan ini disebut sebagai business process reengineering atau BPR, di mana BPR ini bersifat fundamental, radikal, dramatis, serta berorientasi pada proses. Kemudian, seperti yang kita ketahui, dampak positif dari teknologi informasi itu seperti kita jumpai pada e-commerce yang ada di toko online itu saat ini sudah dapat dilihat berkembang dengan pesatnya e-commerce itu atau toko online tersebut. Kemudian kita beralih ke dampak negatif teknologi informasi. Di lain pihak, penerapan teknologi informasi ini memiliki berbagai macam kendala. Terkadang penerapan teknologi informasi ini gagal dan akan menjadi nilai lebih yang optimum bagi perusahaan atau organisasi yang diterapkannya. Dari kegagalan ini, sebuah organisasi seharusnya lebih mampu lagi untuk mengetahui apa-apa saja yang sebenarnya dibutuhkan dan diadopsi oleh suatu organisasi. Seperti contohnya itu penyebaran informasi yang bohong atau biasa disebut dengan hoax. Dan terdapat juga penyalahgunaan data seperti kejahatan cyber dan juga ada penyalahgunaan hak cipta. Seperti penyalahgunaan hak cipta tersebut itu dapat merugikan produsen atau perusahaan yang memiliki hak-hak cipta tersebut. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi mengenai teknologi organisasi. Terlebih terkurang mohon maaf, dan semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.